Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima kunjungan sejumlah artis di Istana Wapres. Di antaranya Raffi Ahmad, penyanyi Yovie Widianto dan Tompi, pembawa acara Melanie Ricardo, serta aktor laga Iko Uwais. Pertemuan membahas rencana bantuan lanjutan untuk para korban bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera Utara. Tompi menjelaskan bahwa para artis dan pekerja seni lainnya berinisiatif kirimkan bantuan tidak hanya logistik, tetapi juga kegiatan sosial, hingga konsultasi dan pemeriksaan kesehatan untuk para korban bencana. Dan tadi juga saya sama teman-teman dokter juga ada rencana kita pengen ngirim tim dokter juga ke sana. Jadi nanti saya mau ngajak teman-teman dokter kulit, ngajak teman-teman dokter bedah plastik untuk bantu yang luka-luka, yang penyakit kulit, dan juga rasanya teman-teman ortopedi atau pada umum juga harus dilibatin. Pasti banyak korban patah tulang dan lain-lain yang karena korban dari banjir itu sendiri gitu. Para artis juga menggalang donasi untuk para korban banjir lewat gerakan 100 musisi yang saat ini jumlahnya telah mencapai 17,2 miliar rupiah. Wapres Gibran berpesan agar donasi yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak terjadi penyelewengan maupun misinformasi di tengah masyarakat. Tiga prajurit TNI yang berdiri di ruang sidang kasus korupsi pengadaan laptop dengan terdakwa Nadiem Makarim ditegur majelis hakim. Informasi akan hadir usai jeda berikut ini. Dari rekaman video amatir warga, seorang pengemudi minibus berwarna silver kabur usai lawan arah dan menabrak motor di Jalan Arteri Kalimalang, Jaka Sampurna, Bekasi. Bahkan sepeda motor korban masuk ke dalam kolong mobil hingga terseret beberapa meter. Supir akhirnya ditangkap warga di Jalan Arteri Kalimalang. Warga yang kesal langsung menghakimi pelaku hingga merusak kendaraannya. Peristiwa bermula ketika sopir berkendara lawan arah dari arah Caman menuju Jati Bening, Kota Bekasi. Sopir sempat diminta putar arah oleh pengendara lain, namun menolak, tetap menerobos jalur berlawanan hingga menabrak dan menyeret pemotor. Di lampu merah sana, lampu merah mana? Lampu merah Cikunir, yang lampu merah Cikunir itu kan satu arah. Nah dia itu lawan arah, mau ke arah sini. Udah diperingati sama orang-orang situ, udah udah turun, udah putar balik gitu kan. Ya ini nggak tahu panik atau gimana, malah arah sini mobilnya lagi situ, direpetlah motor itu sampai sini, tapi orangnya nggak apa-apa. Sementara itu, korban selamat dan sempat melompat sebelum motornya terseret mobil pelaku. Korban hanya mengalami luka ringan. Sopir minibus langsung diamankan polisi untuk dimintai keterangan petugas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang pengendara mobil merekam aksi seorang pemuda pengendara motor yang melintas di bahu jalan tol Jakarta Cikampek, kilometer 3 Jakarta Timur dari arah Jakarta menuju kota Bekasi, Jawa Barat. Pengendara ini juga masuk ke dalam tol melalui kawasan Halim, Jakarta Timur. Diduga, pemuda ini tidak mengetahui arah jalan dan tidak memperhatikan rambu lalu lintas maupun petunjuk arah saat hendak memasuki tol Jakarta Cikampek. Pasalnya, di setiap akses masuk sudah terpampang jelas rambu larangan motor masuk jalan tol. Serem ya, karena kan tol itu kan untuk mobil ya. Kalau misalnya dimasukin motor ya bahaya, takut keserempet apa gimana. Dan juga memang motor itu kan nggak boleh masuk tol. Itu di tol sini Jalan Cikampek udah sering apa baru pertama kali? Udah berapa kali sih kejadian kayak gitu, apa motor masuk dalam tol gitu. Biasa sih salah baca Google Map. Aksi pengendara motor masuk jalan tol Jakarta sering terjadi, khususnya pada waktu sore dan malam hari. Hal tersebut cukup membahayakan dirinya sendiri maupun pengendara lain yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Sebuah bus yang membawa rombongan peziarah terbakar di ruas tol Jakarta Cikampek, Bekasi, Jawa Barat. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari bagasi. Sejumlah penumpang panik usai bus yang ditumpangnya terbakar hebat di ruas tol Jakarta Cikampek, Bekasi, Jawa Barat. Api tiba-tiba muncul dari dalam bagasi dan langsung membesar saat bus tengah melaju membawa rombongan peziarah asal Lampung ini. Beruntung, seluruh penumpang berhasil dievakuasi. Api baru bisa dipadamkan setelah hampir setengah jam oleh petugas damkar di lokasi. Ya itu awalnya cuma ada bau dari bagasi bawah lah. Itu aja. Sama asap ya Pak? Ya asap kok bau kayak bakar gitu lah. Kemudian udah anak-anak kita suruh keluar semua, udah kita pastikan aman. Itu asap tambah besar. Oke. Berarti si supir ini inisiatif meminggirkan kendaraan? Ya. Api langsung membesar begitu keluar Pak Haji? Belum ada. Tapi dia belum ada karena kan tadi itu terlambat dan nggak ada pemadam. Bisa terus. Oke. Akibat peristiwa ini, aktivitas stasiun LRT Jatibening sempat terganggu. Sementara arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek juga mengalami kemacetan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tak hanya rumah rusak, pengungsi juga mengkhawatirkan sekitar rumah mereka yang berubah menjadi aliran sungai baru. Warga Pantai Gelima, Aceh Selatan takut tanah di rumahnya semakin amblas. Chef Pantai Gelima, sungai yang semakin hari semakin meluas. Ya Allah, bagaimana nanti orang bisa tinggal lagi di dekat pemukiman ini? Ini yang waktu pertama kali banjir ini masih bisa kita lewati lewat sini. Ini sudah terkikis oleh banjir ya. Bayangkan. Dan masjid Dayah Kampus Intakina masih sangat berdiri kokoh. Air sungai semakin melebar dan meluas. Habis banjir sungai lagi. Hari pertama sekolah pasca banjir Aceh, anak-anak sekolah dasar pergi ke sekolah melewati sungai dengan aliran yang sangat deras. Inilah kondisi perjalanan sulit anak-anak ke sekolah di Balai Panah Biren, Aceh. Sungai yang mengalir deras dan tanpa jembatan yang rusak akibat bencana alam akhir tahun lalu membuat akses jalan Balai Panah Biren dan Aceh sulit dilalui. Bahkan anak sekolah pun harus digendong dan berjalan melewati sungai serta menggunakan kapal untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. TNI Angkatan Darat menyalurkan bantuan pendidikan berupa tas sekolah dan alat tulis bagi anak-anak yang terdampak banjir di Kabupaten Biren, Aceh. Bantuan tersebut disalurkan oleh Komandan Kodim 0111 Biren, Letkol ARH Lutfi Nofriadi bersama aparat desa serta relawan di lokasi pengungsian. Bantuan ini diberikan agar anak-anak korban banjir tetap dapat melanjutkan kegiatan belajar meskipun berada dalam keterbatasan akibat bencana. Kegiatan ini juga menjadi wujud sinergi TNI dengan pemerintah daerah, Polri, dan relawan dalam mempercepat pemulihan pasca bencana. Alicia.